Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai identifikasi stakeholder strategis dan membangun koalisi advokasi. Kalau kita berbicara mengenai keberhasilan suatu program di bidang agribisnis, sebenarnya ada satu hal yang sering kali terlupakan, yaitu siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan suatu program hanya bergantung pada pemerintah atau petani. Padahal kenyataannya tidak sederhana itu. Dalam dunia agribisnis, setiap keputusan selalu melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani tetapi juga oleh pedagang, pelaku usaha, penyuluh pertanian, perusahaan, koperasi, akademisi, bahkan masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, sebelum kita membahas bagaimana melakukan advokasi, kita harus memahami terlebih dahulu siapa saja pihak-pihak tersebut dan bagaimana hubungan mereka satu sama lain. Coba kita bayangkan sebuah daerah yang terkenal sebagai sentra produksi kakao, misalnya di Kabupaten Aceh Utara. Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut menggantungkan penghasilannya dari usaha tani kakao. Suatu hari, harga kakao mengalami penurunan yang cukup tajam karena kondisi pasar internasional. Akibatnya, pendapatan petani ikut menurun. Dalam kondisi seperti ini, apakah masalah tersebut hanya menjadi urusan petani? Tentu tidak. Pemerintah daerah akan ikut memikirkan dampaknya terhadap perekonomian. Perusahaan pengolahan kakao juga akan mempertimbangkan perubahan harga bahan baku. Pedagang akan menyesuaikan aktivitas jual beli mereka. Bank yang memberikan kredit kepada petani juga akan memperhatikan kemampuan petani dalam mengembalikan pinjaman. Bahkan masyarakat sekitar ikut merasakan dampaknya karena daya beli petani ikut menurun. Dari contoh sederhana ini kita dapat melihat bahwa satu permasalahan di sektor agribisnis selalu melibatkan banyak pihak yang saling memengaruhi. Inilah alasan mengapa dalam advokasi kita tidak boleh hanya fokus pada masalah yang ingin diselesaikan. Kita juga harus memahami siapa saja pihak yang memiliki kepentingan terhadap masalah tersebut. Dalam ilmu advokasi, pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh suatu kebijakan disebut sebagai stakeholder. Mengenali stakeholder merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam menyusun strategi advokasi. Tanpa mengetahui siapa stakeholder yang tepat, sebuah advokasi bisa saja berjalan, tetapi hasilnya kurang efektif karena pesan yang disampaikan tidak sampai kepada pihak yang benar-benar memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Sebagai mahasiswa agribisnis, kemampuan mengidentifikasi stakeholder akan sangat bermanfaat ketika nanti terjun ke dunia kerja. Misalnya ketika bekerja sebagai penyuluh pertanian, pendamping masyarakat, peneliti, pegawai dinas pertanian, atau bahkan menjadi wirausahawan di bidang agribisnis. Hampir semua pekerjaan tersebut mengharuskan kita bekerja sama dengan banyak pihak. Semakin baik kita memahami karakter setiap stakeholder, maka semakin mudah pula membangun komunikasi dan kerjasama yang baik. Selain mengenali stakeholder, pada pertemuan kali ini juga kita akan membahas mengenai koalisi advokasi. Istilah ini mungkin terdengar cukup formal, tetapi sebenarnya konsepnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat beberapa organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, atau beberapa kelompok tani bergabung untuk memperjuangkan perbaikan irigasi di wilayah mereka? Itulah salah satu bentuk koalisi. Koalisi berarti membangun kekuatan bersama agar tujuan yang ingin dicapai menjadi lebih mudah diwujudkan. Mengapa koalisi diperlukan? Karena dalam banyak kasus, satu organisasi saja seringkali tidak memiliki sumber daya yang cukup. Ada organisasi yang memiliki banyak anggota tetapi kurang memiliki akses kepada pemerintah. Ada organisasi yang memiliki data penelitian yang kuat tetapi tidak memiliki jaringan masyarakat. Ada pula organisasi yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik tetapi tidak mempunyai pendanaan yang memadai. Jika masing-masing bekerja sendiri, hasilnya mungkin kurang maksimal. Namun ketika mereka bersatu dalam sebuah koalisi, kekuatan tersebut saling melengkapi sehingga peluang keberhasilan advokasi menjadi jauh lebih besar. Misalnya, terdapat sebuah gerakan yang bertujuan melindungi lahan sawah produktif agar tidak dialihfungsikan sebagai kawasan industri.
Jika gerakan tersebut hanya dilakukan oleh kelompok tani, mungkin pengaruhnya masih terbatas. Namun apabila kelompok tani bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi lingkungan, media massa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan, maka suara yang disampaikan akan jauh lebih kuat. Setiap pihak memiliki kontribusi masing-masing. Akademisi memberikan data ilmiah, media membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat, organisasi lingkungan memperkuat isu keberlanjutan, sedangkan kelompok tani memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Inilah yang dimaksud dengan pemahaman kondisi advokasi. Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa pembangunan koalisi bukan berarti semua pihak harus memiliki kepentingan yang sama persis. Dalam praktiknya, setiap stakeholder memiliki tujuan yang berbeda. Pemerintah mungkin lebih fokus pada pembangunan ekonomi daerah. Petani menginginkan harga hasil panen yang stabil, perusahaan mengharapkan keuntungan, sedangkan konsumen menginginkan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Meskipun demikian, selalu ada titik temu yang dapat dijadikan dasar kerjasama. Misalnya, semua pihak sama-sama menginginkan sektor pertanian yang berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari tujuan bersama inilah sebuah koalisi dapat dibangun. Perlu dipahami juga bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar masalah yang diperjuangkan, tetapi juga oleh seberapa baik kita memahami pihak-pihak yang terlibat. Banyak program yang sebenarnya memiliki tujuan baik, tetapi gagal karena tidak melibatkan stakeholder sejak awal. Sebaliknya, banyak program yang berhasil karena sejak tahap perencanaan sudah melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, identifikasi stakeholder bukan sekedar kegiatan administratif, melainkan bagian penting dalam menyusun strategi advokasi yang efektif. Setelah kita memahami gambaran umum mengenai pentingnya stakeholder dalam sebuah kegiatan advokasi, sekarang kita akan membahas lebih dalam apakah sebenarnya yang dimaksud dengan stakeholder strategi. Istilah ini sering digunakan dalam dunia manajemen, pembangunan maupun kebijakan publik, termasuk dalam sektor agribisnis. Meskipun terdengar sederhana, pemahaman mengenai stakeholder merupakan fondasi utama dalam menyusun strategi advokasi yang efektif. Sebab, sebelum kita mengajak orang lain mendukung suatu program, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang memiliki kepentingan, siapa yang memiliki pengaruh, dan siapa yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Secara sederhana, stakeholder dapat diartikan sebagai individu, kelompok, organisasi, atau lembaga yang memiliki hubungan dengan suatu program, kegiatan, atau kebijakan. Hubungan tersebut bisa berupa kepentingan secara langsung, memperoleh manfaat, mengalami dampak, maupun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya suatu program. Dalam advokasi agribisnis, stakeholder tidak hanya terbatas pada petani. Banyak pihak lain yang memiliki peran penting seperti pemerintah, penyuluh pertanian, koperasi, perusahaan swasta, lembaga keuangan, perguruan tinggi, media massa, organisasi masyarakat, hingga konsumen. Mengapa mereka disebut sebagai stakeholder? Karena setiap keputusan yang diambil dalam sektor agribisnis akan memberikan dampak kepada mereka. Misalnya, ketika pemerintah menetapkan kebijakan mengenai harga pembelian gabah, tentu yang paling pertama merasakan dampaknya adalah petani. Namun dampaknya tidak berhenti di situ. Pedagang beras akan menyesuaikan harga jual, pengusaha penggilingan padi akan menghitung kembali biaya operasionalnya, distributor akan mengatur stok, bahkan konsumen akhirnya ikut merasakan perubahan harga beras di pasaran. Artinya, satu kebijakan dapat mempengaruhi banyak pihak sekaligus. Namun dalam praktik advokasi, kita semua stakeholder memiliki tingkat kepentingan dan kepengaruh yang sama. Ada stakeholder yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan kebijakan, ada yang berperan sebagai pelaksana di lapangan, ada yang berfungsi memberikan masukan ilmiah, dan ada pula yang menjadi penyebar informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu mengenali stakeholder yang benar-benar strategis, yaitu stakeholder yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan advokasi. Coba kita bayangkan sebuah kelompok petani kakao ingin mengusulkan pembangunan unit fermentasi kakao agar kualitas hasil panen meningkat. Jika mereka hanya berdiskusi sesama petani, tentu usulan tersebut belum tentu dapat diwujudkan.
Mereka perlu mengetahui siapa saja pihak yang dapat membantu mewujudkan program tersebut. Pemerintah daerah mungkin memiliki anggaran pembangunan. Dinas Pertanian memiliki kewenangan dalam pembinaan petani, perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan teknologi fermentasi, koperasi dapat mengelola fasilitas tersebut, sehingga perusahaan pembeli kakao dapat memberikan jaminan pasar. Semua pihak tersebut merupakan stakeholder yang perlu diketahui sejak awal. Disinilah pentingnya identifikasi stakeholder. Identifikasi bukan hanya membuat daftar nama lembaga atau organisasi, tetapi juga memahami posisi, kepentingan, dan pengaruh masing-masing. Kita perlu bertanya siapa yang paling berkepentingan terhadap isu ini. Siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, siapa yang dapat memberikan dukungan, dan siapa yang mungkin justru menolak usulan kita. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu kita menentukan strategi komunikasi yang paling tepat. Hal ini yang perlu dipahami adalah bahwa setiap stakeholder memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap suatu isu. Petani biasanya lebih memikirkan peningkatan hasil produksi dan pendapatan. Pemerintah akan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat secara luas. Perusahaan akan memperhatikan aspek keuntungan dan keberlanjutan usaha. Akademisi lebih fokus pada bukti ilmiah dan hasil penelitian. Sedangkan media cenderung melihat nilai berita yang dapat menarik perhatian publik. Perbedaan sudut pandang ini bukanlah hambatan, melainkan sesuatu yang harus dipahami agar proses advokasi berjalan lebih efektif. Sebagai contoh, ketika ingin mengampanyekan penggunaan pupuk organik, pendekatan kepada petani tentu berbeda dengan pendekatan kepada pemerintah. Kepada petani, kita bisa menjelaskan manfaat pupuk organik terhadap kesuburan tanah dan pengurangan biaya produksi dalam jangka panjang. Sementara kepada pemerintah, kita dapat menekankan bahwa penggunaan pupuk organik mendukung pertanian berkelanjutan dan sejalan dengan program pelestarian lingkungan. Artinya, pesan advokasi harus disesuaikan dengan karakteristik stakeholder yang menjadi sasaran. Selain memahami kepentingan, kita juga perlu mengetahui tingkat pengaruh masing-masing stakeholder. Ada pihak yang mungkin sangat peduli terhadap suatu isu tetapi tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Sebaliknya, ada pihak yang memiliki kekuasaan besar tetapi belum tentu menjadikan isu tersebut sebagai prioritas. Oleh karena itu, dalam advokasi, kita harus mampu membangun komunikasi dengan kedua kelompok tersebut. Pihak yang memiliki kepentingan tinggi dapat menjadi pendukung utama, sedangkan pihak yang memiliki pengaruh besar perlu diyakinkan agar bersedia memberikan dukungan terhadap program yang diperjuangkan. Dalam sektor agribisnis, kemampuan mengidentifikasi stakeholder sangat dibutuhkan karena hampir seluruh kegiatan melibatkan kerjasama lintas sektor. Program peningkatan produksi pangan, pengembangan komoditas unggul, pembangunan irigasi, hingga pemberdayaan kelompok tani tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan oleh satu pihak. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah, petani, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media agar setiap program dapat sejalan sesuai tujuan. Sebagai mahasiswa agribisnis, kemampuan ini juga akan menjadi bekal penting ketika memasuki dunia kerja. Kalian mungkin akan terlibat dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat, penelitian, pendampingan petani, atau bahkan menjadi pengambil kebijakan di masa depan. Dalam semua peran tersebut, memahami siapa stakeholder yang akan membantu menyusun strategi yang lebih efektif dan meminimalkan terjadinya konflik kepentingan. Dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa stakeholder strategis bukan hanya sekumpulan pihak yang terlibat dalam suatu program, tetapi merupakan aktor-aktor yang memiliki kepentingan, pengaruh, dan kemampuan untuk menentukan keberhasilan sebuah advokasi. Semakin baik kita memahami karakteristik mereka, semakin mudah pula kita membangun komunikasi, memperoleh dukungan, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Jika sebelumnya kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan stakeholder strategis, sekarang kita
akan mengenal suatu stakeholder yang memiliki peran paling besar dalam banyak kegiatan advokasi, yaitu pemerintah. Mengapa pemerintah dibahas lebih dulu? Karena hampir semua kebijakan yang berkaitan dengan sektor agribisnis, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga ekspor hasil pertanian, tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan, menyusun program, mengalokasi anggaran, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksana kebijakan tersebut. Ketika kita mendengar kata pemerintah, jangan langsung membayangkan hanya kementerian di tingkat pusat. Dalam dunia agribisnis, pemerintah memiliki struktur yang sangat luas. Di tingkat nasional terdapat kementerian yang menyusun kebijakan secara umum, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, atau Kementerian PUPR yang berkaitan dengan pembangunan irigasi. Di tingkat provinsi dan kabupaten terdapat dinas-dinas yang bertugas menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi program nyata di lapangan. Sementara di tingkat desa, terdapat pemerintah desa yang sering menjadi pihak pertama yang berhubungan langsung dengan petani. Peran pemerintah dalam agribisnis sebenarnya sangat beragam. Salah satunya adalah sebagai regulator, yaitu pihak yang membuat aturan agar kegiatan pertanian berjalan dengan baik. Misalnya, pemerintah menetapkan standar mutu produk pertanian, mengatur distribusi pupuk bersubsidi, memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian, hingga menetapkan berbagai persyaratan ekspor komoditas pertanian. Tanpa adanya regulasi yang jelas, kegiatan agribisnis akan sulit berkembang karena setiap pihak akan berjalan sesuai kepentingannya masing-masing. Selain sebagai regulator, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator. Artinya, pemerintah membantu menciptakan kondisi yang mendukung berkembangnya usaha pertanian. Bantuan tersebut dapat berupa pembangunan jalan menuju sentra produksi, pembangunan jaringan irigasi, penyediaan benih unggul, pelatihan bagi petani, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga pembukaan akses pasar. Semua fasilitas tersebut bertujuan agar petani mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperoleh pendapatan yang lebih baik. Pemerintah juga berfungsi sebagai pelindung kepentingan masyarakat. Dalam beberapa kondisi, harga hasil pertanian bisa turun sangat drastis sehingga petani mengalami kerugian. Pada kondisi seperti ini, pemerintah seringkali mengambil langkah tertentu, misalnya melalui operasi pasar, penyerapan hasil panen oleh lembaga pemerintah, pemberian bantuan kepada petani terdampak bencana, atau penyusunan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas harga. Peran petani ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya membuat aturan, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen. Nah, dalam kegiatan advokasi, pemerintah sering menjadi target utama karena memiliki kewenangan mengambil keputusan. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa advokasi kepada pemerintah bukan berarti selalu menyampaikan kritik atau tuntutan. Advokasi lebih menekankan pada proses komunikasi yang konstruktif. Artinya, masyarakat datang membawa data, menjelaskan permasalahan yang terjadi, kemudian menawarkan solusi yang realistis. Dengan pendekatan seperti ini, peluang untuk memperoleh dukungan pemerintah biasanya jauh lebih besar dibandingkan hanya menyampaikan keluhan tanpa didukung bukti yang jelas. Misalnya, sekelompok petani mengeluhkan kondisi irigasi yang rusak sehingga sawah mereka sering mengalami kekeringan pada musim kemarau. Jika mereka hanya mengatakan bahwa saluran irigasi rusak, pemerintah mungkin memerlukan waktu untuk memverifikasi data kondisi tersebut. Namun apabila kelompok tani datang dengan membawa data mengenai luas lahan yang terdampak, jumlah petani yang mengalami kerugian, foto kondisi irigasi, serta usulan perbaikan yang dibutuhkan, maka informasi yang disampaikan menjadi jauh lebih kuat. Pemerintah akan lebih mudah memahami urgensi masalah dan mempertimbangkan solusi yang diajukan. Dalam praktiknya, komunikasi dengan pemerintah juga harus memperhatikan prosedur yang berlaku. Setiap instansi memiliki mekanisme dalam menerima aspirasi masyarakat. Ada yang melalui musyawarah perencanaan pembangunan, audiensi, forum diskusi, surat resmi, maupun pertemuan dengan dinas terkait. Oleh karena itu, pelaku advokasi perlu memahami jalur komunikasi yang tepat agar pesan disampaikan benar-benar sampai kepada pihak yang berwenang. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan hubungan yang baik dengan pemerintah jauh sebelum muncul suatu permasalahan.
Banyak kelompok tani yang datang hanya ketika membutuhkan bantuan, padahal komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan membangun kepercayaan. Ketika hubungan sudah terjalin dengan baik, proses koordinasi akan menjadi lebih mudah karena kedua belah pihak sudah saling memahami tujuan dan kepentingan masing-masing. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga perlu melihat pemerintah sebagai mitra pembangunan, bukan semata-mata sebagai pihak yang harus dikritik. Kritik tentu diperlukan apabila ada kebijakan yang kurang tepat. Ketika kritik tersebut harus disampaikan secara santun, berdasarkan fakta dan disertai alternatif solusi. Dengan cara seperti itu, advokasi akan menghasilkan dialog yang lebih produktif dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Sebagai contoh, di sebuah daerah sentral bawang merah, petani mengalami kesulitan memperoleh air karena saluran irigasi rusak sejak beberapa tahun. Awalnya, para petani hanya menyampaikan keluhan secara lisan, tetapi belum ada tindak lanjut yang jelas. Kemudian kelompok tani bersama penyuluh pertanian melakukan pendataan mengenai jumlah lahan yang terdampak, penurunan produksi, serta kerugian ekonomi yang dialami petani. Data tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dalam sebuah forum diskusi. Selain menjelaskan permasalahan, kelompok tani juga mengusulkan lokasi prioritas yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Setelah dilakukan survei lapangan, pemerintah akhirnya mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada tahun berikutnya. Kasus ini menunjukkan bahwa advokasi kepada pemerintah akan lebih efektif apabila dilakukan dengan pendekatan yang baik, didukung data yang akurat, serta disertai usulan solusi yang realistis. Dengan demikian, pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai pengambil kebijakan sekaligus mitra dalam pembangunan agribisnis. Jika pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, maka stakeholder berikutnya memiliki fungsi yang tidak kalah penting, yaitu asosiasi dan organisasi. Mereka menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sekaligus memperkuat suara advokasi melalui kerjasama dan aksi kolektif. Jika pemerintah berfungsi yang menginput aspirasi masyarakat melalui organisasi, suara yang awalnya berasal dari individu dapat berubah menjadi suara bersama yang jauh lebih kuat dan lebih mudah didengar oleh para pengambil kebijakan. Dalam sektor agribisnis, organisasi memiliki bentuk yang sangat beragam. Ada kelompok tani gabungan, kelompok tani atau koperasi pertanian, asosiasi petani, komunitas tertentu, organisasi profesi, hingga komunitas yang bergerak dalam bidang pertanian berkelanjutan. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda-beda, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak lain, terutama pemerintah dan dunia usaha. Mengapa organisasi menjadi sangat penting dalam advokasi? Coba kita bayangkan jika setiap petani harus menyampaikan keluhannya sendiri-sendiri kepada pemerintah. Tentu proses tersebut akan memerlukan waktu yang lama dan informasi yang diterima pemerintah pun akan beragam. Namun ketika para petani bergabung dalam sebuah organisasi, seluruh aspirasi dapat dikumpulkan, didiskusikan, kemudian dirumuskan menjadi satu usulan yang lebih terarah. Dengan cara ini, pemerintah lebih mudah memahami persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi, organisasi juga berfungsi sebagai tempat bertukar pengalaman dan pengetahuan. Tidak semua petani memiliki pengalaman yang sama. Ada petani yang berhasil meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi baru, ada yang berhasil memperluas pasar, dan ada pula yang menemukan cara mengatasi serangan hama yang lebih efektif. Ketika mereka bergabung dalam satu organisasi, pengalaman tersebut dapat dibagikan kepada anggota lain sehingga manfaatnya dirasakan secara bersama-sama. Peran organisasi juga sangat penting dalam membangun kekuatan advokasi. Sebuah organisasi biasanya memiliki struktur kepengurusan, anggota, jaringan kerjasama, dan mekanisme komunikasi yang lebih teratur dibandingkan individu. Hal ini membuat organisasi lebih mudah mengumpulkan data, menyusun program kerja, mengadakan pertemuan dengan pemerintah, hingga membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau sektor swasta. Dengan kata lain, organisasi mampu mengubah aspirasi masyarakat menjadi gerakan yang lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas.
Dalam banyak kasus, organisasi juga menjadi pihak yang pertama kali melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggotanya. Misalnya ketika harga hasil panen turun, kelompok tani dapat segera melakukan pendataan mengenai jumlah petani yang terdampak, besarnya kerugian, serta penyebab utama yang terjadi. Data tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun strategi advokasi kepada pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan. Tanpa organisasi, proses pengumpulan data seperti ini tentu akan jauh lebih sulit dilakukan. Hal lain yang membuat organisasi menjadi stakeholder strategis adalah kemampuannya membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Organisasi petani tidak hanya berhubungan dengan pemerintah, tetapi juga dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, perusahaan pengolahan hasil pertanian, lembaga keuangan, bahkan media massa. Hubungan tersebut membuka peluang bagi petani untuk memperoleh pelatihan, akses teknologi, bantuan permodalan, hingga perluasan pasar. Oleh karena itu, organisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai aspirasi, tetapi juga sebagai penghubung antara petani dengan berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Namun demikian, organisasi juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah menjaga kekompakan anggotanya. Dalam setiap organisasi, tentu terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan. Ada anggota yang lebih mengutamakan pentingnya produksi, ada yang lebih fokus pada pemasaran, dan ada pula yang lebih memperhatikan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, pengurus organisasi harus mampu membangun komunikasi yang baik agar seluruh anggota tetap memiliki tujuan yang sama. Organisasi yang solid akan jauh lebih efektif dalam melakukan advokasi dibandingkan organisasi yang sering mengalami konflik internal. Penting bagi kita untuk memahami bahwa organisasi bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi merupakan salah satu kekuatan utama dalam pembangunan pertanian. Banyak program pemerintah berhasil dilaksanakan karena adanya organisasi petani yang aktif. Sebaliknya, tidak sedikit program yang kurang berhasil karena lemahnya koordinasi antar organisasi atau rendahnya partisipasi anggota. Oleh sebab itu, kemampuan bekerja sama dalam organisasi menjadi salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan ketika nanti terjun ke dunia kerja. Selain itu, organisasi juga dapat menjadi tempat bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan pertanian. Mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan, penelitian, maupun pendampingan masyarakat melalui kerjasama dengan kelompok tani atau koperasi. Kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan pengalaman, tetapi juga memperkuat hubungan antara dunia akademik dengan masyarakat. Misalnya, di sebuah desa sentra produksi sawit, terdapat beberapa kelompok tani yang selama bertahun-tahun menjual hasil panen secara individu kepada tengkulak. Karena dijual sendiri-sendiri, posisi tawar petani menjadi lemah sehingga harga yang diterima relatif rendah. Melihat kondisi tersebut, para petani sepakat membentuk sebuah koperasi yang bertugas mengumpulkan hasil panen seluruh anggota. Melalui koperasi tersebut, penjualan kakao dilakukan secara kolektif sehingga jumlah produksi yang ditawarkan menjadi lebih besar. Koperasi kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan pengolahan yang bersedia membeli hasil panen dengan harga yang lebih baik dibandingkan harga yang ditawarkan tengkulak. Selain itu, koperasi juga menjadi perwakilan petani dalam menyampaikan usulan kepada pemerintah mengenai pelatihan fermentasi kakao dan bantuan alat pasca panen. Hasilnya, petani tidak hanya memperoleh harga jual yang lebih tinggi, tetapi juga mendapatkan akses pelatihan, bantuan sarana produksi, dan informasi pasar yang lebih luas. Tiga stakeholder lain yang sering menjadi penentu keberhasilan advokasi yaitu media, akademisi, dan lembaga penelitian. Ketiganya memang tidak selalu berada di garis depan dalam mengambil keputusan, tetapi mereka memiliki kemampuan yang sangat besar dalam mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu persoalan dan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang lebih tepat. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan menit. Ketika
terjadi kelangkaan pupuk, gagal panen akibat banjir, atau harga komoditas pertanian turun drastis, masyarakat seringkali pertama kali mengetahuinya melalui media, baik televisi, portal berita, radio, maupun media sosial. Artinya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap suatu isu. Namun, media bukan sekedar menyampaikan berita, media juga dapat membantu memperluas jangkauan advokasi. Sebuah masalah yang awalnya hanya diketahui oleh petani di satu desa dapat menjadi perhatian masyarakat luas ketika diberitakan secara objektif. Semakin banyak masyarakat mengetahui suatu persoalan, semakin besar pula peluang isu tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Karena itulah, banyak organisasi advokasi menjadikan media sebagai mitra, bukan hanya sebagai penyampai informasi. Meskipun demikian, hubungan dengan media harus dibangun secara profesional. Informasi yang diberikan harus berdasarkan fakta, memiliki data pendukung, dan tidak dilebih-lebihkan. Jika sebuah organisasi menyampaikan informasi yang tidak akurat, kepercayaan media akan berkurang, dan hal tersebut justru dapat merugikan proses advokasi. Oleh sebab itu, transparansi dan kejujuran merupakan prinsip yang sangat penting ketika bekerja sama dengan media. Selanjutnya, kita beralih kepada akademisi. Yang dimaksud dengan akademisi adalah dosen, peneliti, maupun pakar dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian pada bidang tertentu dalam advokasi. Akademisi yang memiliki peran sebagai penyedia dasar ilmiah, mereka membantu menjelaskan suatu masalah melalui hasil penelitian, analisis data, maupun kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Mengapa hal ini penting? Karena dalam advokasi, pendapat saja seringkali belum cukup. Pemerintah maupun pihak lain biasanya membutuhkan bukti yang kuat sebelum mengambil keputusan. Misalnya, ketika petani mengusulkan pembangunan embung untuk mengatasi kekurangan air, akademisi dapat melakukan penelitian mengenai kebutuhan air tanaman, kondisi hidrologi wilayah, serta dampak ekonomi jika embung tersebut dibangun. Dengan adanya data ilmiah, usulan yang disampaikan menjadi lebih meyakinkan. Selain melakukan penelitian, perguruan tinggi juga memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat. Banyak dosen dan mahasiswa yang turun langsung ke lapangan untuk memberikan pelatihan, mendampingi kelompok tani, mengenalkan teknologi baru, hingga membantu menyusun proposal pengembangan usaha. Kegiatan seperti ini sebenarnya merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam mendukung advokasi pembangunan pertanian. Stakeholder berikutnya adalah lembaga penelitian. Sekilas perannya memang mirip dengan akademisi, tetapi fokus lembaga penelitian lebih banyak pada pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Lembaga penelitian menghasilkan berbagai temuan baru, seperti varietas unggul, teknologi budidaya, serta irigasi yang lebih efisien, hingga inovasi pasca panen yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Bayangkan, jika petani masih menggunakan cara budidaya yang sama seperti puluhan tahun lalu, tanpa adanya penelitian, produktivitas kemungkinan tidak akan berkembang secara signifikan. Berkat penelitian, petani kini memiliki benih yang lebih unggul, teknik budidaya yang lebih efisien, teknologi pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan, hingga sistem pemasaran berbasis digital. Semua inovasi tersebut lahir dari proses penelitian yang panjang dan kemudian diterapkan kepada masyarakat melalui penyuluhan maupun program pemerintah. Dalam advokasi, hasil penelitian juga sering dijadikan dasar untuk mendorong perubahan kebijakan. Misalnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik secara berkelanjutan mampu memperbaiki kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Temuan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun program pertanian ramah lingkungan. Jadi, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pendapat, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah. Kalau kita perhatikan, media, akademisi, dan lembaga penelitian sebenarnya saling melengkapi. Akademisi dan peneliti menghasilkan data serta pengetahuan, media menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat, sedangkan pemerintah menggunakan informasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan.
Ketika ketiga stakeholder ini bekerja sama dengan organisasi petani, proses advokasi menjadi jauh lebih kuat karena didukung oleh fakta komunikasi yang baik dan jangkauan informasi yang luas. Misalnya terjadi penurunan produksi padi di suatu daerah akibat serangan hama yang semakin meningkat, kelompok tani kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian mengenai penyebab serangan hama tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola tanam menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perkembangan hama lebih cepat. Temuan tersebut kemudian dipublikasikan melalui media lokal sehingga masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya. Bersama dengan itu, hasil penelitian juga disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan program pengendalian hama terpadu. Akhirnya, pemerintah memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik budidaya yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa media membantu menyebarkan informasi akademisi, menyediakan dasar ilmiah, lembaga penelitian menghasilkan solusi berbasis inovasi, sedangkan pemerintah menerapkan kebijakan berdasarkan informasi yang telah tersedia. Stakeholder lain yang juga sering terlibat dalam kegiatan advokasi yaitu non-governmental organization, atau yang lebih sering kita kenal dengan singkatan NGO. Di Indonesia, NGO juga sering disebut sebagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Berbeda dengan pemerintah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan atau perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, NGO merupakan organisasi yang bergerak secara independen untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam sektor agribisnis, keberadaan NGO memiliki peran yang cukup besar karena mereka sering menjadi pendamping masyarakat, khususnya petani dan kelompok tani. Banyak wilayah pertanian yang menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya produktivitas, keterbatasan modal, konflik lahan, perubahan iklim, hingga sulitnya akses terhadap pasar. Pada kondisi seperti ini, NGO hadir bukan untuk menggantikan peran pemerintah, tetapi menjadi mitra yang membantu masyarakat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Salah satu peran utama NGO adalah memberikan pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan ini tidak hanya berupa pelatihan, tetapi juga membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, memperkuat kapasitas organisasi petani, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Banyak petani yang sebenarnya memiliki berbagai permasalahan, tetapi belum mengetahui bagaimana cara menyampaikannya secara efektif. Disinilah NGO berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat menyusun langkah-langkah advokasi secara lebih terarah. Selain melakukan pendampingan, NGO juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi yang diberikan bisa berkaitan dengan teknik budidaya yang lebih ramah lingkungan, pengelolaan hasil panen, pemasaran produk, hingga pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, mereka akan lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dan tidak mudah bergantung kepada pihak lain. Peran berikutnya adalah sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam banyak kasus, masyarakat sering merasa kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah. NGO membantu menjembatani komunikasi tersebut dengan cara mengumpulkan data, menyusun laporan, mengadakan diskusi, hingga memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan instansi terkait. Dengan adanya komunikasi yang baik, peluang tercapainya solusi bersama menjadi lebih besar. Hal ini yang membuat NGO menjadi stakeholder strategis adalah kemampuannya membangun jaringan kerjasama. Banyak NGO bekerja sama dengan perguruan tinggi, media, organisasi internasional, sektor swasta, maupun pemerintah daerah. Kerjasama tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan, pendanaan, teknologi, bahkan peluang pemasaran yang sebelumnya sulit dijangkau. Oleh karena itu,
NGO sering menjadi penghubung antara masyarakat dengan berbagai sumber daya yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun perlu dipahami bahwa NGO bukanlah organisasi yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Ada anggapan bahwa NGO hanya bertugas mengkritik kebijakan pemerintah, padahal dalam praktiknya banyak NGO justru bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Kritik yang disampaikan pun umumnya bertujuan memberikan masukan agar kebijakan menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, hubungan antara NGO dan pemerintah seharusnya bersifat kolaboratif, bukan saling bertentangan. Dalam kegiatan advokasi, NGO juga sering membantu masyarakat memperoleh data dan informasi yang akurat. Sebelum menyampaikan tuntutan atau usulan, NGO biasanya melakukan survei lapangan, wawancara, diskusi kelompok, maupun pengumpulan data pendukung. Langkah ini penting agar advokasi yang dilakukan benar-benar berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan asumsi atau opini. Dengan adanya data yang kuat, usulan yang diajukan kepada pemerintah akan lebih mudah dipertimbangkan. Selain itu, NGO sering menjadi pihak yang mendorong partisipasi masyarakat. Banyak program pembangunan gagal bukan karena kurangnya anggaran, tetapi karena masyarakat tidak dilibatkan sejak awal. NGO berusaha memastikan bahwa masyarakat ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Sebagai mahasiswa agribisnis, penting bagi kita memahami bahwa NGO dapat menjadi mitra yang sangat baik dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun praktik lapangan. Banyak NGO membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk ikut mendampingi kelompok tani, melakukan survei sosial ekonomi, menyusun program pemberdayaan, hingga membantu proses advokasi di tingkat desa. Pengalaman seperti ini sangat bermanfaat karena memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana teori yang dipelajari di bangku kuliah diterapkan di lapangan. Namun seperti stakeholder lainnya, NGO juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pendanaan maupun jumlah tenaga pendamping. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program seringkali bergantung pada kemampuan NGO membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Semakin luas jaringan yang dimiliki, semakin besar pula peluang NGO untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa NGO memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan advokasi. Mereka bukan hanya menjadi pendamping masyarakat, tetapi juga menjadi penghubung, fasilitator, penyedia informasi, sekaligus pendorong lahirnya berbagai perubahan positif di sektor agribisnis. Keberadaan NGO membuat suatu suara masyarakat yang sebelumnya sulit didengar menjadi lebih terorganisir dan lebih mudah diperhatikan oleh para pengambil kebijakan. Sebagai contoh, di sebuah desa penghasil kopi, para petani mengalami kesulitan menjual hasil panennya karena kualitas biji kopi belum memenuhi standar pasar ekspor. Sebuah NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan petani kemudian melakukan pendampingan selama beberapa bulan. Mereka memberikan pelatihan mengenai teknik panen yang benar, proses pasca panen, penyertiran biji kopi, hingga cara membangun kelembagaan kelompok tani. Selain memberikan pelatihan, NGO tersebut juga menghubungkan kelompok tani dengan perguruan tinggi untuk memperoleh pendampingan teknologi serta mempertemukan mereka dengan perusahaan yang membutuhkan pasokan kopi berkualitas. Setelah kualitas produksi meningkat, harga jual kopi petani juga mengalami kenaikan sehingga pendapatan mereka menjadi lebih baik. Dari contoh ini kita dapat melihat bahwa NGO tidak hanya membantu menyelesaikan satu permasalahan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri dalam jangka panjang.
Setelah membahas berbagai stakeholder yang berperan dalam advokasi, kita akan melihat peran perusahaan besar dan badan usaha milik negara atau BUMN dalam sektor agribisnis. Kedua pihak ini memiliki posisi yang sangat penting karena mereka tidak hanya menjadi pembeli hasil pertanian, tetapi juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas produksi, memperluas akses pasar, dan mendukung kesejahteraan petani. Perusahaan besar biasanya memiliki jaringan pemasaran yang luas, teknologi yang lebih modern, serta kemampuan finansial yang kuat. Dengan sumber daya tersebut, perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan petani melalui penyediaan benih unggul, pelatihan budidaya, bantuan sarana produksi, hingga pembelian hasil panen dengan standar kualitas tertentu. Kerjasama seperti ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Petani memperoleh kepastian pasar, sedangkan perusahaan mendapatkan pasokan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan. Sementara itu, BUMN juga memiliki peran strategis karena sering menjadi pelaksana berbagai program pemerintah. Beberapa BUMN terlibat dalam penyediaan pupuk, pembiayaan usaha tani, penyerapan hasil panen, hingga pengembangan kawasan pertanian melalui berbagai program tersebut. BUMN membantu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan advokasi, perusahaan dan BUMN dapat menjadi mitra yang sangat penting. Mereka dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman di lapangan, mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR, serta membantu membuka akses pasar bagi produk-produk petani. Oleh karena itu, membangun hubungan yang baik dengan sektor usaha merupakan salah satu strategi yang dapat memperkuat keberhasilan advokasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pengolahan kakao menjalin kerjasama dengan kelompok tani di Aceh. Perusahaan memberikan pelatihan mengenai teknik fermentasi dan standar kualitas biji kakao, sementara petani berkomitmen menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditentukan. Sebagai imbalannya, perusahaan membeli hasil panen dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Kerjasama seperti ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjamin ketersediaan bahan baku berkualitas bagi perusahaan. Langkah pertama dalam membangun koalisi advokasi adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Tidak semua stakeholder harus bergabung dengan satu koalisi. Yang terpenting adalah memiliki pihak-pihak yang memiliki visi dan tujuan yang sejalan. Misalnya, jika isu yang diperjuangkan adalah peningkatan kesejahteraan petani kakao, maka stakeholder yang dapat diajak bekerjasama antara lain kelompok tani, Dinas Pertanian, koperasi, perguruan tinggi, perusahaan pengolahan kakao, dan media lokal. Langkah kedua adalah membangun komunikasi yang terbuka. Setiap anggota koalis perlu memahami tujuan bersama, peran masing-masing, serta manfaat yang akan diperoleh. Komunikasi yang baik akan mengurangi kesalahpahaman dan membantu setiap anggota merasa dihargai. Misalnya, beberapa kelompok tani di sebuah kabupaten ingin memperjuangkan pembangunan embung untuk mengatasi kekurangan air saat musim kemarau. Mereka kemudian membentuk koalisi bersama pemerintah desa, dinas pertanian, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
Setiap pihak memiliki tugas yang berbeda. Kelompok tani mengumpulkan data kebutuhan air, perguruan tinggi menyusun kajian teknis, pemerintah desa membantu proses administrasi, sedangkan dinas pertanian menjadi penghubung dengan pemerintah daerah. Karena setiap pihak menjalankan perannya dengan baik, usulan pembangunan embung akhirnya disetujui dan mulai direalisasikan. Dalam melakukan analisis stakeholder, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, siapa stakeholder yang terlibat? Kedua, apa kepentingan mereka terhadap isu yang sedang dibahas? Ketiga, seberapa besar pengaruh yang mereka miliki? Dan keempat, bagaimana hubungan mereka dengan stakeholder lainnya? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai siapa yang perlu diajak bekerja sama, siapa yang perlu diyakinkan, dan siapa yang perlu terus dijaga komunikasinya. Analisis stakeholder juga membantu kita menghindari konflik yang tidak perlu. Misalnya, ketika suatu program yang hanya melibatkan sebagian pihak tanpa mempertimbangkan kepentingan stakeholder lainnya, seringkali muncul penolakan yang dapat menghambat pelaksanaan program. Sebaliknya, jika semua stakeholder telah dipetakan sejak awal dan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, peluang terjadinya konflik akan jauh lebih kecil. Dalam sektor agribisnis, analisis stakeholder sering digunakan sebelum menjalankan program pembangunan pertanian, pemberdayaan kelompok tani, pengembangan komunitas unggul, maupun penyusunan kebijakan daerah. Dengan analisis yang baik, setiap keputusan akan lebih tepat sasaran karena mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang berkaitan. Misalnya, pemerintah daerah ingin mengembangkan kawasan pertanian organik. Sebelum program dilaksanakan, dilakukan analisis stakeholder. Hasilnya menunjukkan bahwa petani sangat berkepentingan terhadap program tersebut, tetapi masih ragu karena khawatir hasil panennya sulit dipasarkan. Perusahaan retail justru tertarik membeli produk organik, sementara perguruan tinggi siap memberikan pendampingan teknis. Dari hasil analisis tersebut, pemerintah dan dapat menyusun strategi yang lebih tepat, yaitu memberikan pelatihan kepada petani sekaligus membangun kerjasama pemasaran dengan perusahaan retail. Dengan demikian, program memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Matriks stakeholder merupakan alat analisis yang digunakan untuk memetakan stakeholder berdasarkan dua aspek utama, yaitu tingkat kepentingan atau interest dan tingkat pengaruh atau kekuasaan, disebut juga dengan power atau influence. Dengan mengetahui posisi setiap stakeholder dalam matriks, kita dapat menentukan strategi komunikasi dan pendekatan yang paling sesuai. Pendekatan ini membantu proses advokasi menjadi lebih efektif karena sumber daya waktu dan tenaga dapat difokuskan pada pihak-pihak yang benar-benar berpengaruh. Kelompok pertama adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi. Kelompok ini merupakan pihak yang paling penting untuk dilibatkan sejak awal. Yang kedua adalah stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi tetapi kepentingannya rendah. Yang ketiga adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya tinggi. Dan yang keempat, kepentingan rendah dan pengaruh juga rendah. Melalui matriks stakeholder, kita tidak hanya mengetahui siapa saja yang harus menjadi prioritas, tapi juga memahami bagaimana cara membangun komunikasi yang tepat dengan setiap kelompok. Pendekatan yang berbeda akan menghasilkan hubungan yang lebih baik dan meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Misalnya, pemerintah daerah akan menjalankan program pengembangan kawasan hortikultura dalam matriks stakeholder. Dinas pertanian dan pemerintah daerah berada pada kelompok dengan pengaruh dan kepentingan tinggi karena mereka menyusun kebijakan sekaligus menyediakan anggaran. Kelompok tani memiliki kepentingan yang tinggi karena
Kelompok tani memiliki kepentingan yang tinggi karena menjadi penerima manfaat utama, tetapi pengaruhnya terhadap kebijakan relatif lebih kecil. Media lokal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk opini masyarakat meskipun kepentingannya tidak selalu terlalu tinggi. Sementara masyarakat umum yang tidak terlibat langsung berada pada kelompok dengan pengaruh dan kepentingan yang lebih rendah. Setelah koalisi advokasi terbentuk dan berbagai kegiatan telah dilaksanakan, pekerjaan belum selesai. Tahap yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah strategi yang telah dijalankan sudah mencapai tujuan yang diharapkan atau masih memerlukan perbaikan. Dalam dunia advokasi, evaluasi bukan hanya melihat apakah sebuah kebijakan berhasil diterapkan, tetapi juga menilai bagaimana proses kerjasama antar stakeholder selama kegiatan berlangsung. Ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Pertama adalah pencapaian tujuan. Apakah masalah yang diperjuangkan sudah mulai terselesaikan? Apakah kebijakan yang diusulkan telah diterima atau masih dalam proses pembahasan? Jika belum berhasil, kita perlu mengetahui penyebabnya sehingga strategi dapat diperbaiki. Kedua adalah komunikasi antar anggota koalisi. Koalisi yang baik selalu memiliki komunikasi yang terbuka dan saling menghargai pendapat. Jika selama proses advokasi sering terjadi kesalahpahaman atau kurangnya koordinasi, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar tidak berulang pada kegiatan berikutnya. Ketiga adalah partisipasi setiap stakeholder. Evaluasi perlu melihat apakah seluruh anggota sudah menjalankan tugas sesuai dengan perannya. Jangan sampai hanya beberapa pihak yang bekerja aktif, sementara anggota lain kurang berkontribusi. Pembagian tugas yang seimbang akan membuat koalisi menjadi lebih solid. Selanjutnya adalah mengevaluasi dampak yang dihasilkan. Dampak tidak selalu berupa perubahan kebijakan, bisa saja dampaknya berupa meningkatnya kesadaran masyarakat, bertambahnya kerjasama antar sesama organisasi, meningkatnya kapasitas kelompok tani, atau terbukanya peluang kemitraan baru. Misalnya, sebuah koalisi advokasi berhasil mengusulkan pembangunan gudang penyimpanan hasil panen. Setelah program berjalan selama satu tahun, dilakukan evaluasi bersama. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa gudang sudah dimanfaatkan oleh petani, tetapi kapasitasnya masih terbatas sehingga belum mampu menampung seluruh hasil panen. Berdasarkan hasil tersebut, koalisi kemudian menyusun usulan lanjutan untuk memperluas kapasitas gudang pada tahun berikutnya, yang menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya melihat keberhasilan tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan. Dari seluruh materi yang telah kita pelajari, dapat dipahami bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada kualitas ide atau besarnya permasalahan yang diperjuangkan. Yang jauh lebih efektif adalah kemampuan membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap suatu kebijakan. Kita telah mempelajari bahwa stakeholder terdiri atas pemerintah, organisasi masyarakat, kelompok tani, media, akademisi, lembaga penelitian, NGO, perusahaan, maupun BUMN. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, tetapi semuanya dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan suatu program apabila mampu bekerja sama dengan baik. Kita juga memahami pentingnya pembangunan koalisi advokasi. Koalisi memungkinkan berbagai pihak menyatukan sumber daya, pengetahuan, pengalaman, dan jaringan yang dimiliki sehingga tujuan bersama lebih mudah dicapai. Selain itu, kita telah mempelajari bagaimana melakukan analisis stakeholder, menyusun matriks stakeholder, hingga melakukan evaluasi terhadap proses advokasi yang telah dilaksanakan. Sebagai mahasiswa, kemampuan mengidentifikasi stakeholder dan membangun koalisi akan menjadi bekal yang sangat penting ketika nanti terjun ke masyarakat. Baik sebagai penyuluh, peneliti, aparatur pemerintah, maupun pelaku usaha. Kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak akan menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di sektor pertanian.
Harapannya, setelah mempelajari materi ini, kita tidak hanya memahami konsep advokasi secara teori, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Setiap permasalahan di sektor agribisnis melakukan kolaborasi, komunikasi yang baik, dan komitmen bersama agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian untuk bye-bye. See you.